Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pembahasan tentang manajemen lingkup proyek, mata kuliah manajemen proyek teknologi informatika, di mana manajemen lingkup proyek merupakan lingkup yang mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Lalu hasilnya atau deliverable-nya adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek itu. Lalu proses manajemen lingkup proyek yaitu perencanaan lingkup, itu menentukan bagian ruang lingkup akan didefinisikan atau diverifikasi dan dikendalikan. Lalu definisi lingkup, membuat WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Lalu masukan utamanya mencakup cara proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Ini merupakan contoh project charternya. Contoh project charter juga. Terus definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek, yaitu menyatakan lingkup awal, cara proyek, aset proyek organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui, menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Lalu seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Ini merupakan penetapan lingkup proyek lebih jauh. Lalu membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencana dan pengelola jadwal proyek, biasanya sumber daya dan perubahan. Lalu dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini merupakan contoh WBS internet disusun berdasarkan produknya. Ini juga contoh WBS internet disusun berdasarkan fasenya. Lalu WBS internet adalah dalam bentuk tabular. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan WBS internet dan Gantt chart dalam project 2000. Ini untuk Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proyek manajemen proyek. Lalu tabel 5-4 execute text for JWD. Ini merupakan consulting dari WBS. Pendekatan untuk mengembangkan WBS yaitu pedoman, yaitu beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Lalu pendekatan analog, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan pendekatan mind mapping. Ini contoh pendekatan mind mapping. Ini hasil WBS dalam diagram. Lalu pustaka WBS dan scope baseline. Verifikasi, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang sangat baik pada suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Lalu ada pengendalian lingkup. Jadi pengendalian lingkup itu melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Dan yang terakhir, mengelola perubahan ketika terjadi. Lalu varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkumannya yaitu manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Yang kedua, proses utama mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup.
Oke, mungkin itu saja materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.